warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya pada Diklat Online penulisan artikel ilmiah populer dan jurnal ilmiah untuk kenaikan pangkat. Bapak Ibu yang berbahagia, pada pertemuan kita yang kedua kali ini kita akan membahas bagaimana teknik dasar menulis artikel ilmiah ya. Jadi untuk menulis artikel ilmiah, kemarin di pertemuan pertama kita sudah membahas apa sih sebenarnya artikel ilmiah dan apa saja sih yang ada di artikel ilmiah. Jadi kalau kemarin kita sudah bahas apa pengertian artikel ilmiah, kalau di pertemuan kedua kita kali ini kita akan bahas bagaimana sih teknik dasar menulis artikel ilmiah. Seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa bagian-bagian yang ada di artikel ilmiah, tiap bagian-bagian itu yang nanti akan kita bahas satu persatu bagaimana menulisnya. Yang pertama ada bagian judul ya. Jadi untuk judul artikel harus kita tulis menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Jadi judul ini sangat menentukannya ya Bapak Ibu, jadi sangat penting. Kenapa? Karena penulisan artikel ilmiah itu judulnya menawarkan jawaban atau memberikan solusi. Nah, jadi judul yang baik apabila judul itu ditulis tidak lebih dari 12 kata dalam bahasa Indonesia. Dan apabila judul kita dalam bahasa Inggris itu tidak melebihi dari 10 kata. Itu untuk contoh judul ketentuan judul artikel yang baik. Jadi di dalam judul ada 3 dasar penting ya. Saat kita membuat judul itu, yang pertama perlu Bapak Ibu ingat bahwa judul itu harus informatif dan komprehensif. Jadi harus informatif. Judul itu memberikan informasi yang jelas. Kemudian yang kedua, mencerminkan isi dari artikel, menarik perhatian, dan yang selanjutnya adalah memuat variabel yang akan kita teliti. Jadi itu bagian-bagian penting yang perlu Bapak Ibu ketahui di dalam membuat judul. Setelah ada judul, biasanya dalam artikel ilmiah itu ada namanya baris kepemilikan atau banyak orang menyebutnya adalah nama penulis. Jadi di baris kepemilikan ini ada tempat atau bagian tempat kita untuk menuliskan nama kita. Jadi nama penulis ditulis tanpa menggunakan gelar dan pangkat. Jadi penting juga kita menulis keterangan penulis seperti alamat lembaga, email kita, mungkin terkadang ada nomor handphone, tapi yang sering itu adalah nama lembaga dan email. Jadi jika artikel ilmiah tersebut dibuat secara bersama-sama, bagaimana kita menuliskan namanya? Jadi kalau kita menulis artikel itu tidak sendiri, artinya rame-rame, maka cukup kita tulis nama penulis utama, juga kita tuliskan ya, seperti itu. Jadi nama penulis utama saja yang kita tuliskan. Jadi seperti itu. Bagian yang ketiga, bagian yang tidak kalah penting, yaitu adalah abstrak. Jadi abstrak ini adalah bagian yang paling penting bahkan. Jadi kenapa? Karena di dalam abstrak itu ada ringkasan yang kita tuliskan secara singkat dan padat. Jadi isinya mengupas garis besar yang akan kita ulas dalam isi. Jadi penting sekali kita membuat sebuah abstrak, karena di dalamnya sini tadi sudah biasanya pembaca itu akan membaca abstraknya untuk melihat isi di dalamnya. Jadi seperti itu. Isi dalam tulisan itu bisa kita lihat dari abstraknya, seperti itu. Jadi abstrak harus memuat beberapa muatan seperti masalah penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian, hasil penelitian. Jadi
Abstrak kita tulis kurang lebih 100 kata. Jadi bagi pembaca, kehadiran abstrak ini juga sebagai media scanning dan skimming. Ini karena di dalam abstrak ini sudah merupakan ringkasan ya, atau kita bisa melihat isi dari artikel itu dari abstraknya. Jadi seperti itu. Kemudian bagian yang keempat itu adalah bagian kata kunci. Dalam penulisan artikel ilmiah harus ada kata kunci atau keywordnya. Jadi peran dari kata kunci itu adalah sebagai terminologi spesifik terhadap bidang ilmu tertentu atau terhadap penelitian yang sedang kita angkat. Jadi kata kunci kita ambil dari judul penelitian dan tubuh artikel itu sendiri. Kata kunci bisa sampai 3 atau 5 kata. Jadi kebanyakan orang membuat 3 kata yang memang mencerminkan apa yang sedang kita tulis. Jadi seperti itu. Adapun fungsi dari kata kunci itu adalah sebagai pengelompokan, filling, dan searching. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian yang kelima itu adalah bagian pendahuluan. Setelah kita ada judul, ada abstrak, ada kata kunci, ada baris kepemilikan, yang kelima itu ada pendahuluan. Jadi pada pendahuluan artikel ini memuat apa yang harus kita tuliskan di dalam pendahuluan. Seperti misalnya latar belakang permasalahan, pernyataan yang mengarah ke hipotesis atau tema penelitian, pemecahan masalah dan pendekatannya, tujuan penelitiannya, kemudian hasil yang diinginkan. Jadi rangkuman kajian teoritik itu juga termasuk di bagian pendahuluan. Kemudian yang keenam itu adalah bagian metode. Di metode penelitian artikel ilmiah itu biasanya lebih mengacu pada cara. Ya, ada beberapa unsur yang harus diperhatikan saat kita membuat artikel ilmiah, yaitu yang pertama, rancangan atau desain penelitian. Kemudian ada sasaran penelitian siapa saja, kemudian yang menjadi populasinya, apa saja sampelnya dalam penelitian ini, baru bagaimana kita mengembangkan instrumen atau mengumpulkan data, dan bagaimana pula teknik analisis data yang kita lakukan. Itu semua kita tuliskan di bagian metode. Jadi dari beberapa unsur di atas, selama menulis artikel ilmiah juga perlu memperhatikan format penulisan. Ya, umumnya format yang kita gunakan itu format enumeratif. Kemudian yang ketujuh adalah bagian hasil dan pembahasan. Jadi di bagian hasil ini adalah bagian utama dari artikel. Jadi terkait dengan penyampaian hasil penelitian, dapat kita lakukan dengan berbagai cara. Di antaranya kita bisa menggunakan grafik, tabel, dan kajian teori. Jika hasilnya terlalu panjang, maka dapat kita buat misalnya dalam bentuk sub-sub bab. Jadi seperti itu. Ya, kemudian ada bagian diskusi. Diskusi di sini maksudnya adalah bagian pembahasan, karena sesuai dengan namanya, pembahasan itu berperan mengulas secara gamblang tentang isi. Jadi isi adalah kajian teori atau permasalahan yang kita temukan selama kita di lapangan. Kemudian kita analisa dan menghubungkan temuan penelitian dan struktur pengetahuan. Jadi tujuannya tidak lain agar muncul teori-teori baru atau terjadi modifikasi yang membedakan penelitian kita dengan penelitian yang lain. Kemudian yang 9 itu adalah simpulan dan saran. Jadi di bagian simpulan dan saran itu berisi hasil penelitian yang sudah kita lakukan, kemudian saran apa saja yang misalnya mau kita tuliskan ya. Jadi seperti itu. Kemudian masukan dan saran terkait penelitian yang sudah dilakukan. Kemudian bagian terakhir itu adalah bagian daftar pustaka. Jadi daftar pustaka atau sumber referensi yang telah digunakan dari awal penulisan sampai akhir itu harus kita tuliskan di kajian pustaka. Jadi penulisan daftar pustaka ini atau kajian pustaka merupakan bentuk pertanggungjawaban
terhadap sumber-sumber yang sudah kita gunakan. Disinilah kita bisa menghargai tulisan-tulisan penulis terdahulu. Jadi seperti itu. Baik, jadi kalau tadi itu bagian-bagiannya, bagaimana cara kita menulisnya atau apa saja yang ada di dalamnya. Sekarang kita akan bahas bagaimana sih tahap menulis artikel ilmiah yang baik. Jadi untuk menemukan rumusan masalah di tahapan ini kita harus memiliki topik atau tema atau isu ya apa sih yang sebenarnya mau kita bahas. Jadi seperti itu. Kemudian untuk bisa menemukan rumusan masalah juga kita bisa membaca buku-buku referensi, berita ataupun bacaan kajian jurnal. Kemudian di bagian evaluasi. Jadi kita sudah menentukan rumusan masalah yang mau kita angkat nih. Baru kita melakukan evaluasi. Apakah sumber data yang kita gunakan itu sudah relevan atau belum? Kemudian apakah penelitian apa ini udah valid atau belum, jadi seperti itu. Kemudian setelah itu kita baru menentukan ide. Jadi setelah data-datanya semua terkumpul, evaluasinya sudah cukup, maka kita harus disitulah kita akan menemukan ide. Jadi membuat ide apa sih yang kira-kira banyak diminati oleh masyarakat saat ini. Jadi seperti itu. Kemudian kita sudah punya ide, kita harus bisa memahami jenis-jenis artikel ilmiah. Supaya kalau kita sudah paham jenis artikel ilmiah, kita bisa membuat artikel ini di bagian apa. Jadi jika semua poinnya sudah semua siap, maka kita harus bersiap-siap untuk menulisnya. Di sini kita bisa memilih jenis artikel ilmiah sesuai dengan apa yang ingin kita tulis. Ini seperti itu. Jadi jika kita sudah tahu jenis artikel ilmiahnya itu apa. Ini seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian menerapkan teknik menulis. Di sini baru kita mulai menulis, kita sudah tahu nih idenya apa. Kemudian kita tahu kelompok jenis-jenis artikel ilmiah, kita tahu nih kita mau nulis artikel ilmiah apa. Jadi seperti itu. Barulah kita tahap penulisan. Jadi kita harus baca benar-benar teknik-teknik dasar menulis, bagaimana menulis kutipan, bagaimana menulis apa, jadi seperti itu. Jadi kita memang harus benar bagaimana penggunaan tanda baca, AYD dan lain sebagainya. Kita harus menguasainya. Kemudian setelah itu kita tahu, baru kita membuat sebuah kerangka. Jadi agar tulisan kita tidak ngelantur ngalor ngidul, maka kita harus buat kerangka atau layoutnya dulu seperti itu, outline-nya ya, outline-nya jadi seperti itu. Jadi kalau kita sudah tahu garis-garis besarnya itu apa, nanti barulah kita kembangkan. Jadi seperti itu. Kemudian yang ketujuh, menyusun sesuai panduan artikel. Setelah kita tulis kerangkanya, perlu kita susun ya, sesuaikan dengan panduan menulis artikel. Tulisan-tulisan kita bisa jadi mungkin susunannya belum tepat dan lain sebagainya, maka kita harus menyusunnya. Di selama menulis kita tulis saja. Jadi kalau misalnya nanti bagian editing dan finishing di sini kita baru menyusunnya. Jadi seperti itu. Kita susun apa saja yang mau kita susun yang sesuai dengan panduan kita menulis artikel. Jadi seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah membuat kesimpulan. Jadi pada bagian akhir tentunya kita harus buat kesimpulan. Pembuatan kesimpulan ini cukup ditulis singkat, padat, dan juga berkesan. Baik, itu saja sih Bapak Ibu teknik menulis artikel ilmiah pada pertemuan kita malam hari ini. Terima kasih atas atensinya. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.